Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unsur Nur Fadila dengan NIM E1A023056. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan hasil analisis pelaksanaan pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, khususnya yang berlaku atas jasa perhotelan di DKI Jakarta. Sebelum masuk ke pembahasan lebih jauh, mari kita mulai dari latar belakangnya. Mengapa PBJT ini penting? PBJT merupakan hasil integrasi dari 5 jenis pajak daerah yang berbasis pada konsumsi, yang terdiri dari pajak hiburan, pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerbangan jalan. Integrasi 5 jenis pajak ini bertujuan mempermudah pengelolaan pajak oleh pemerintah daerah dan sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Dasar hukumnya jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengelola pajak secara mandiri. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan PAD yang merupakan bagian vital dalam membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Di DKI Jakarta, PBJT atas jasa perhotelan diatur secara legal dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Menghadapi tantangan ekonomi global dan lokal, pemerintahan Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pengurangan tarif pajak PBJT untuk sektor perhotelan selama tahun 2025, yaitu pengurangan sebesar 50% untuk bulan Agustus hingga September dan 20% untuk bulan Oktober hingga Desember 2025. Berdasarkan keputusan Gubernur Nomor 722 Tahun 2025, kebijakan ini diharapkan mampu mendorong kepatuhan wajib pajak dan membangkitkan sektor perhotelan sebagai penopang perekonomian daerah. Baik, sekarang kita masuk ke bab kedua, yaitu pembahasan. Di bagian ini, saya akan menjelaskan beberapa hal, mulai dari definisi, objek, dan subjek pajak atau PBJT, lalu bagaimana pelaksanaan di Jakarta, serta kendala yang dihadapi sampai pada kebijakan pengurangan tarif di tahun 2025. Pertama, mari kita pahami dulu definisi PBJT menurut pasal 1 angka 42 dan 47 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. PBJT adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa tertentu yang dibayarkan oleh konsumen akhir. Jasa perhotelan sendiri diartikan sebagai jasa penyedia akomodasi dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, serta fasilitas pendukung lainnya seperti hotel, hostel, villa, dan losmen. Selanjutnya, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membayar atau mengusahakan jasa perhotelan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah. Subjek pajak tersebut berhak menerima pelayanan dan berkewajiban membayar pajak secara tepat waktu agar proses pemungutan berjalan lancar dan transparan. Kemudian objek pajak sendiri mencakup seluruh jasa penginapan dan fasilitas penunjang yang dikenakan biaya, seperti fasilitas olahraga, hiburan, persewaan ruangan, telepon, internet, layanan cuci dan setrika, serta transportasi yang dikelola oleh hotel. Namun, objek pajak tidak mencakup jasa seperti apartemen atau kondominium, tempat tinggal asrama pemerintahan, tempat tinggal di rumah sakit, dan jasa biro perjalanan yang diselenggarakan umum oleh hotel. Hal ini dimaksud agar pemungutan pajak menjadi lebih terarah dan tepat sasaran. Selanjutnya mengenai pelaksanaan pajak PBJT atas jasa perhotelan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Pajak ini dipungut dengan tarif 10% dari total pembayaran jasa perhotelan yang dibebankan kepada konsumen. Pemungutan dilaksanakan oleh pelaku usaha perhotelan dan laporan serta penyetoran pajak dilakukan secara elektronik melalui sistem Electronic Transaction Preparation Agents atau yang dikenal dengan ETRAP. Sistem ETRAP ini mempermudah wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, serta membayar pajak secara digital dengan metode self-assessment.
Melalui metode ini, wajib pajak mendapatkan kewenangan untuk melakukan penghitungan dan pelaporan mandiri, sementara pemerintah daerah berperan sebagai pengawas. Proses pelaporan melalui e-trap dapat dilakukan secara online melalui website resmi tanpa keharusan hadir fisik ke kantor pajak. Wajib pajak cukup melakukan login, mengisi data lengkap terkait masa pajak dan tahun, mengunggah dokumen pendukung seperti surat, setoran pajak, SSP, serta memantau status pelaporan secara real-time. Dengan demikian, proses administrasi menjadi lebih efisien, akurat, cepat, mudah, dan transparan. Selain pelaksanaan, ada juga pengawasan. Pengawasan atas pelaksanaan PBJT dilakukan dalam dua aspek utama, yaitu yang pertama pengawasan administratif berupa pemeriksaan, dokumen, dan verifikasi pelaporan elektronik dengan dukungan teknologi yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua, pengawasan lapangan berupa audit langsung ke pelaku usaha perhotelan dengan tujuan mengkonfirmasi data dan memastikan wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan. Meskipun sudah menggunakan teknologi, pengawasan PBJT ini masih menghadapi berbagai kendala serius. Kendala utama yang dihadapi adalah pelaksanaan pengawasan adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Penerapan sistem self-assessment sebagaimana dikritisi oleh Liansi tahun 2011. Yang pertama, pengawasan peraturan daerah tentang pajak daerah relatif lemah. Yang kedua, kekuasaan pemerintahan pusat dalam pengawasan pemungutan pajak daerah. Yang ketiga, kurang siapnya daerah dalam menangani sengketa pajak, pemberian perizinan, rekomendasi, dan pelaksanaan pelayanan umum yang kurang atau tidak sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Yang keempat, kurangnya koordinasian pendapatan terhadap unit kerja penghasilan pendapatan daerah. Yang kelima, kurangnya kemampuan untuk mendengar, menanggapi, dan mencari solusi dari keluhan staf di semua lini kerja perpajakan. Yang keenam dan terakhir, belum dapat diterapkannya sistem self-assessment, sistem dan pemungutan pajak daerah. Upaya peningkatan pengawasan diarahkan pada optimisasi pemanfaatan teknologi digital, sosialisasi pajak kepada pelaku usaha, peningkatan kapasitas petugas pajak, dan penerapan sistem self-assessment yang mampu membangun kepercayaan dan mempermudah wajib pajak. Sebagai bagian dari stimulus ekonomi, Pemprov DKI Jakarta melalui Keputusan Gubernur Nomor 722 Tahun 2025 memberikan pengurangan tarif pajak khususnya untuk sektor perhotelan dan makanan dan minuman. Pengurangan tersebut adalah 50% untuk masa pajak Agustus hingga September dan 20% untuk masa pajak Oktober hingga Desember 2025. Pelaku usaha yang ingin memperoleh fasilitas pengurangan pajak ini diwajibkan melaporkan data transaksi usaha secara elektronik menggunakan e-trap dan menyampaikan surat pernyataan kesediaan. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu keberlangsungan usaha pelaku bisnis menghadapi tekanan ekonomi, meningkatkan kepatuhan pajak melalui kemudahan pelaporan elektronik, serta mendorong kualitas layanan dan pengembangan sektor pariwisata. Pelaku yang ingin mendapatkan fasilitas ini harus melaporkan data transaksi secara elektronik menggunakan e-trap dengan dukungan Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pajak secara mandiri. Kebijakan pengurangan tarif pajak ini diharapkan tidak hanya memudahkan pelaku usaha, tetapi juga mampu meningkatkan pemenuhan sekaligus penerimaan pajak untuk mendukung pendapatan asli daerah atau PAD. Dampak dari kebijakan pengurangan tarif pajak PBJT ini sangat positif. Beban pajak yang berkurang memudahkan pelaku usaha untuk tetap beroperasi dengan lancar, meningkatkan pelayanan, dan mematuhi kewajiban pajak. Hal ini juga diharapkan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata sebagai sektor strategis penyokong perekonomian daerah, sekaligus membuka lapangan kerja baru. Sebagai penutup, PBJT atas jasa perhotelan di DKI Jakarta adalah instrumen penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Perda DKI Nomor 1 Tahun 2024 dengan tarif 10%. Pemungutan pajak dapat dilakukan lewat sistem elektronik atau e-trap yang memudahkan pelaporan dan pengawasan. Meski ada kendala seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, kebijakan pengurangan tarif pajak PBJT tahun 2025
dalam pengurangannya 50% untuk Agustus sampai dengan September dan 20% untuk Oktober sampai dengan Desember. Bertujuan untuk meringankan beban pelaku usaha, mendorong pertumbuhan sektor perhotelan dan pariwisata, serta meningkatkan PAD secara berkelanjutan. Dukungan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan kewenangan daerah dalam pengelolaan pajak guna untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.